Siapa yang menyangka? Memulai balapan dari posisi ke-20, banyak yang meragukan peluang Veda Ega Pratama untuk bersaing di barisan depan. Namun, pembalap muda Indonesia itu justru menunjukkan mental baja dan kemampuan luar biasa. Satu persatu lawan berhasil dilewati. Dengan manuver berani, ritme balap yang konsisten, dan keberanian mengambil setiap celah, Veda terus merangsek naik hingga akhirnya menyentuh garis finish di posisi kelima. Sebuah comeback yang luar biasa dan menjadi salah satu sorotan utama balapan. Usai balapan, perhatian tak hanya tertuju pada hasil fantastis Veda. Seorang wanita cantik asal Ceko yang berada di area pedok terlihat ikut memberikan apresiasi dan tampak kagum dengan perjuangan sang pembalap Indonesia. Momen itu pun langsung menarik perhatian banyak penonton dan menjadi perbincangan di media sosial. Meski begitu, tidak ada informasi yang terverifikasi bahwa wanita tersebut memiliki hubungan khusus dengan Veda atau memberikan hadiah tertentu. Yang jelas, aksi heroik Veda dari P20 hingga finish P5 berhasil mencuri perhatian para penggemar balap dan membuktikan bahwa pembalap Indonesia mampu bersaing di level internasional. Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian lewat aksi luar biasa di lintasan. Memulai balapan dari posisi ke-20, pembalap muda Indonesia itu tampil penuh percaya diri dan berhasil menembus 5 besar setelah finish di posisi kelima. Usai balapan, suasana pedok pun dipenuhi ucapan selamat dari tim dan para penggemar. Menariknya, seorang wanita cantik yang berada di lokasi sempat mendatangi Veda Ega. Momen tersebut langsung menarik perhatian orang-orang di sekitarnya dan menjadi bahan perbincangan di media sosial. Banyak penonton menilai kedatangan wanita tersebut merupakan bentuk apresiasi atas penampilan gemilang Veda. Namun, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai identitas maupun tujuan khusus dari pertemuan tersebut. Yang pasti, sorotan utama tetap tertuju pada aksi luar biasa Veda Ega. Dari start P20 hingga finish P5, ia membuktikan bahwa kerja keras, keberanian, dan semangat pantang menyerah mampu menghasilkan comeback yang mengesankan. Penampilan ini semakin mengukuhkan Veda sebagai salah satu talenta muda Indonesia yang patut diperhitungkan di kancah balap internasional. Veda Ega Pratama kembali membuktikan kualitasnya di lintasan. Meski harus memulai balapan dari posisi ke-20, pembalap muda Indonesia itu tampil luar biasa dan berhasil menembus posisi 5 besar dengan finish di urutan kelima. Usai balapan, sebuah momen menarik terjadi di area pedok. Seorang wanita cantik asal Ceko menghampiri Veda dan memberikan ucapan selamat serta kata-kata penyemangat. Ia tampak memberikan dukungan agar Veda terus berjuang dan suatu hari nanti mampu meraih kemenangan di ajang balap internasional. Momen singkat tersebut pun menarik perhatian para penggemar yang berada di sekitar pedok. Banyak yang menilai dukungan seperti itu menjadi motivasi tambahan bagi Veda untuk terus berkembang dan mengincar podium tertinggi di balapan berikutnya. Dengan penampilan impresif dari P20 hingga finish P5, Veda Ega sekali lagi menunjukkan bahwa ia memiliki mental petarung dan potensi besar untuk bersaing di level dunia. Veda Ega Pratama kembali menunjukkan kelasnya di lintasan balap. Memulai balapan dari posisi ke-20, pembalap muda Indonesia itu tampil luar biasa dan berhasil melakukan comeback sensasional hingga finish di posisi kelima. Perjuangan Veda yang pantang menyerah membuat banyak orang kagum. Tak hanya para penggemar Indonesia, sejumlah penonton di sirkuit juga ikut memberikan apresiasi atas penampilan gemilangnya. Menariknya, usai balapan, seorang wanita cantik asal Ceko terlihat mendatangi Veda Ega. Dengan senyum hangat, ia memberikan ucapan selamat dan kata-kata penyemangat kepada pembalap muda Indonesia tersebut. Dukungan itu disebut sebagai bentuk kekagumannya terhadap perjuangan Veda yang mampu bangkit dari posisi belakang hingga menembus 5 besar. Terus berjuang, kamu pasti bisa menjadi juara. Begitu pesan semangat yang disebut-sebut diberikan kepada Veda. Momen tersebut langsung menarik perhatian banyak orang di area pedok dan menjadi pembicaraan hangat di kalangan penggemar balap. Meski belum berhasil naik podium, hasil finish P5 setelah start dari P20 terasa seperti sebuah kemenangan tersendiri. Penampilan Veda membuktikan bahwa dirinya memiliki mental kuat dan potensi besar untuk bersaing di level tertinggi. Kini, para penggemar berharap performa luar biasa ini bisa menjadi modal berharga bagi Veda Ega untuk meraih hasil yang lebih besar di balapan berikutnya. Dengan semangat juang yang ditunjukkannya, bukan tidak mungkin suatu saat nanti Veda akan berdiri di podium tertinggi dan mengibarkan merah putih di hadapan dunia. Veda yang start dari posisi ke-20 berhasil finish kelima pada balapan di sirkuit Brno, Republik Česka, Minggu 21 Juni 2026. Pembalap 17 tahun itu melakukan start yang luar biasa dan mampu merangsek naik ke rombongan grup depan pada lap-lap awal. Dia bahkan sempat naik sampai ke posisi 4 setelah menyalip pembalap Malaysia, Hakim Danish. Kecepatan Veda pada 5 lap awal terbukti dengan torehan mengesankan waktu putarannya. Veda mencatatkan waktu lap tercepat dalam balapan dengan 2 menit 04,524 detik yang diraihnya pada lap keempat.
Catatan tersebut menempatkannya sebagai pembalap dengan waktu putaran tercepat nomor 1 pada balapan Moto3 Ceko 2026. Veda juga menjadi pembalap dengan melakukan manuver terbanyak dalam balapan setelah melewati 15 orang di depannya. Manajer Honda Tim Asia Hiroshi Awayama mengapresiasi comeback yang ditunjukkan pembalap asal Gunung Kidul, Yogyakarta itu. Veda berhasil melakukan comeback yang sangat mengesankan, kata Awayama dalam rilis resmi Honda Tim Asia. Setelah memulai balapan dari posisi ke-20, ia berhasil naik beberapa posisi, mencatatkan waktu putaran tercepat dalam balapan tersebut. Dan berhasil menyusul kelompok terdepan, di mana ia kemudian bersaing memperebutkan posisi podium, ujar Awayama. Veda berjibaku dengan 5 pembalap yang menggunakan motor KTM di grup depan, dan akhirnya mampu finish di depan pembalap Red Bull KTM Ajo, Alvaro Carpe. Dari posisi ke-20 hingga posisi ke-5, saya puas dengan balapan ini, tapi saya juga merasa ada yang kurang, karena sejak Mugello saya selalu bersaing di grup terdepan, dan hari ini kami sangat dekat dengan podium, kata Veda. Bagaimanapun ini adalah balapan yang sangat bagus, karena kami mengalami banyak kesulitan selama akhir pekan ini. Jumat dan Sabtu tidaklah mudah, tetapi saya belajar banyak dan mendapatkan pelajaran penting. Memulai dari P20, satu-satunya fokus saya adalah memacu motor dan mencapai grup terdepan secepat mungkin. Bagi Veda, balapan Moto3 Ceko lebih baik daripada 3 seri sebelumnya, saat dirinya finish di luar 5 besar pada GP Catalunya, Italia, dan Hungaria. Saya tidak terlalu memikirkan ban, saya hanya ingin mengejar rombongan itu dan bertarung. Saat berhasil menyusul mereka, saya merasa baik dan bisa mengikuti ritme mereka, kata Veda. Saya percaya diri dan tahu bahwa saya memiliki kecepatan yang cukup. Untuk lap terakhir, saya masih perlu meningkatkan performa. Banyak pembalap yang lebih berpengalaman daripada saya, dan lebih tahu cara mengelola momen-momen akhir tersebut. Saya akan belajar dari balapan ini dan terus bekerja keras untuk balapan berikutnya. Ini adalah pengalaman yang sangat berharga, ujar Veda. Persaingan klasemen Moto3 makin sengit setelah balapan dramatis di sirkuit Brno, Ceko, Minggu sore kemarin. Pembalap asal Indonesia, Veda Ega Pratama, sukses melakukan aksi comeback yang luar biasa. Meski terkena penalti yang membuatnya harus melorot ke posisi start ke-20, Veda tampil gila-gilaan dan berhasil finish di posisi ke-5. Tambahan 11 angka ini membuatnya kokoh bertahan di peringkat ke-6 klasemen sementara. Sementara itu, pembalap asal Malaysia, Hakim Dennis, berhasil keluar sebagai juara di Moto3 Ceko dan kini membayangi posisi Veda dari peringkat ke-7. Di posisi puncak, Maximo Queiroz masih memimpin jauh dan belum tergoyahkan. Di kategori pembalap pendatang baru, rookie, persaingan juga tidak kalah panas. Brian Uriarte memimpin klasemen rookie dengan 92 poin, disusul langsung oleh Veda Ega Pratama 82 poin dan Hakim Dennis 77 poin. Selanjutnya, aksi saling sikut para pembalap muda ini akan berlanjut di sirkuit Assen, Belanda. Veda Ega Pratama mencapai posisi ke-5 dalam Moto3 Ceko 2026. Pembalap asal Indonesia itu jadi rider Honda dengan hasil terbaik di race tersebut. Moto3 Ceko digeber di sirkuit Automotodrome Brno Minggu 21 Juni 2026 sore WIB. Veda harus start dari posisi ke-20 setelah mendapat hukuman turun start 12 anak tangga. Memulai balapan dari grid belakang, Veda melesat ke posisi 11 sebelum lap pertama selesai. Rider Honda Tim Asia itu bahkan mencatatkan fastest lap 2 menit 04,524 detik memasuki lap keempat. Veda bergabung dengan 7 pembalap terdepan di lap kelima. Dia bahkan terlibat pertarungan memperebutkan posisi podium menjelang race berakhir. Pada akhirnya, Veda mampu mengakhiri race Moto3 Ceko di urutan kelima. Balapan berhasil dimenangkan rider Malaysia Hakim Dennis yang mengasapi Brian Uriarte dan Maximo Queiroz. Meski gagal meraih podium, Veda bisa dibilang luar biasa karena mampu finish P5 dari start ke-20. Hasil yang diraihnya adalah yang terbaik di antara para penunggang motor Honda di Moto3 Ceko 2026. Veda mengungguli sesama penunggang Honda Joel Kelso dari tim Grid MLA Racing yang finish ke-8. Para penggeber motor Honda lainnya finish di luar 10 besar. Hasil di Ceko membawa Veda Ega di posisi ke-6 klasemen sementara Moto3 dengan 82 poin. Dia berjarak 4 angka dari Marco Morelli 86 poin di atasnya, serta unggul 9 angka dari Hakim Dennis 77 poin di bawahnya. Veda Pratama girang bisa menuntaskan balapan di GP Ceko 2026 di posisi kelima. Sebab Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Veda Ega Pratama mencatatkan waktu tercepat ke-8 dalam sesi kualifikasi Moto3 Ceko. Namun, dia dihukum penalti lantaran melanggar pasal 1.21.2 regulasi kejuaraan dunia FIM Grand Prix saat sesi kualifikasi GP Ceko berlangsung. Penalti itu merupakan buah dari insiden tipe M3 SR8 yang mengatur sektor lambat berlebihan. Alhasil, Veda harus rela turun 12 posisi dan memulai balapan di posisi ke-20. Tapi hal itu tak membuat Veda menyerah begitu saja. Dia justru tampil gemilang dan sempat terlibat dalam perebutan podium. Rider kelahiran Gunung Kidul itu langsung tancap gas sejak lampu start padam. Dia naik 9 posisi di tikungan pertama dan mengantarnya ke posisi ke-11. Hingga di lap kelima, Veda berhasil bergabung dengan kelompok terdepan yang berisikan 7 rider.
Veda dapat mengelola ban dengan baik untuk bisa bersaing memperebutkan kemenangan. Sayang, dia belum berhasil merebut podium dan finish di posisi kelima. Kendati demikian, Veda cukup puas dengan performanya itu. Balapan posisi 5. Secara keseluruhan saya senang, mulai dari posisi 20 dan bisa finish di top 5. Terima kasih tim. Selanjutnya Asen, tulis Veda dalam unggahan di akun Instagramnya. Di antara rider Honda lain, finish kelima merupakan hasil terbaik yang ditorehkan Veda. Veda mengungguli sesama penunggang Honda Joel Kelso dari tim GRYD MA Flav Racing yang finish ke-8. Para penunggang motor Honda lainnya finish di luar 10 besar. Hasil balapan di Ceko itu juga membuat Veda menempati posisi ke-6 klasemen sementara Moto3 dengan total 82 poin. Dia terpaut 104 poin dari sang pemuncak klasemen Maximo Quiles yang sudah mengantongi 186 poin dari 9 seri musim ini. Selain menggelar kelas MotoGP, rangkaian GP Ceko Weekend kemarin juga menggelar kelas Moto3 dan Moto2. Di kelas Moto3, dua talenta muda terbaik Asia Tenggara, Veda Ega Pratama dari Indonesia dan Hakim Danis dari Malaysia mencetak hasil sensasional. Veda Ega Pratama berhasil raih posisi 5 meski harus memulai start dari posisi 20. Sedangkan Hakim Danis berhasil mencetak sejarah dengan meraih kemenangan perdana di balapan tersebut. Balapan Moto3 Ceko kali ini sudah seru sejak start. Maximo Quiles terlibat duel siru melawan David Almansa di awal lomba untuk memperebutkan posisi terdepan. Namun memasuki pertengahan lomba, Brian Uriarte dan Hakim Danis juga ikut persaingan seru di depan. Lalu Veda Ega Pratama mulai merangsek bangkit ke depan meski harus start dari posisi 20. Dan di fase akhir lomba, persaingan seru memperebutkan kemenangan terlihat jelas. Danish dan Uriarte terus memberikan tekanan hebat kepada Quiles hingga lap terakhir. Drama terjadi di tikungan 9 pada lap pamungkas ketika terjadi kontak antara Uriarte dan Quiles. Insiden tersebut langsung dimanfaatkan dengan cerdik oleh Hakim Danish untuk mengambil alih posisi pertama dan keluar sebagai pemenang GP Ceko. Brian Uriarte finish kedua di depan Maximo Quiles yang harus puas ada di nomor 3. David Almansa ada di posisi 4 di depan Veda Ega Pratama yang berhasil mempertahankan posisi 5-nya dari Alvaro Carpe. Di papan klasmen, Veda Ega Pratama ada di posisi 6 dengan 82 poin. Sedangkan pemuncak klasmen sementara Moto3 dipegang oleh Maximo Quiles yang meraih 186 poin. Hakim Danish sekarang tepat di belakang Veda dengan raihan 73 poin. Lalu untuk kelas Moto2, pemenang lomba diraih oleh Ivan Ortola yang meraih kemenangan perdana di Moto2. Ia berhasil memenangi duel seru lawan David Alonso meski sempat terkena long lap penalti. Podium ketiga sendiri diraih oleh pembalap tuan rumah, Philip Salak. Di papan klasmen sementara, Manuel Gonzalez yang hanya finish nomor 5 masih di puncak klasmen dengan 165,5 poin. Sedangkan Mario Aji yang sudah absen di beberapa lomba tertahan di posisi 26 dengan baru meraih 3 poin. Luar biasa. Penampilan Veda Ega Pratama di Moto3 GP Ceko sukses mencuri perhatian pecinta balap dunia. Start dari posisi ke-20, pembalap muda Indonesia itu tampil tanpa rasa takut dan menyalip satu demi satu lawannya hingga akhirnya finish di posisi ke-5. Aksi comeback spektakuler tersebut langsung menjadi perbincangan hangat di pedok. Penampilan Veda yang penuh determinasi disebut-sebut mengingatkan banyak orang pada gaya balap agresif para legenda. Jika melihat performa seperti ini, tak heran bila sosok seperti Valentino Rossi akan memberikan apresiasi atas mental pantang menyerah yang ditunjukkan Veda di lintasan. Comeback seperti ini tidak datang begitu saja, dibutuhkan keberanian, konsistensi, dan kemampuan membaca balapan dengan sangat baik. Veda menunjukkan bahwa ia memiliki potensi besar untuk bersaing di level tertinggi. Demikian narasi apresiasi yang sering dikaitkan dengan penampilan pembalap muda berbakat. Hasil finish di posisi ke-5 menjadi bukti bahwa Veda Ega Pratama mampu bersaing dengan para pembalap terbaik Moto3. Performa impresif ini juga semakin meningkatkan harapan publik Indonesia agar Veda terus berkembang dan suatu hari nanti mampu meraih podium, bahkan kemenangan di ajang Grand Prix. Perjuangan dari P20 ke P5 menjadi salah satu comeback paling mencolok di GP Ceko musim ini. Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama kembali menunjukkan mental juara pada balapan Moto3 GP Ceko di sirkuit Brno. Meski harus memulai balapan dari posisi ke-20 akibat penalti setelah sesi kualifikasi, Veda tampil tanpa menyerah dan berhasil melakukan comeback luar biasa hingga finish di posisi ke-5. Sejak lampu start padam, Veda langsung tampil agresif. Dengan manuver yang bersih dan penuh perhitungan, ia menyalip pembalap demi pembalap di setiap lap. Kecepatan dan konsistensinya membuat Veda terus merangsek ke barisan depan hingga akhirnya berhasil menembus 5 besar. Ia menjadi salah satu pembalap dengan lonjakan posisi terbesar pada balapan tersebut, naik 15 posisi dari P20 ke P5. Hasil ini menjadi pencapaian yang sangat berharga bagi Veda dan Honda Tim Asia. Performa impresifnya kembali membuktikan bahwa pembalap muda Indonesia tersebut mampu bersaing dengan para rider terbaik Moto3 dunia meski menghadapi situasi yang tidak mudah sejak awal balapan. Aksi heroik Veda Ega di Brno pun mendapat banyak pujian dari para penggemar balap. Perjuangannya dari posisi ke-20 hingga finish di posisi ke-5 menjadi bukti bahwa kerja keras, keberanian, dan pantang menyerah mampu menghasilkan hasil yang luar biasa.
Aksi luar biasa Veda Ega Pratama di Moto3 GP Ceko menjadi salah satu sorotan terbesar akhir pekan balap. Memulai balapan dari posisi ke-20, pembalap muda Indonesia itu menunjukkan semangat pantang menyerah dengan menyalip lawan demi lawan hingga akhirnya menyentuh garis finish di posisi kelima. Perjuangan naik 15 posisi dalam satu balapan bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan keberanian saat menyalip, strategi yang tepat, serta konsistensi menjaga kecepatan hingga lap terakhir. Penampilan Veda membuat banyak penggemar Moto3 kagum dan mulai membicarakan potensinya sebagai salah satu talenta muda yang patut diperhitungkan. Tak sedikit yang kemudian bertanya-tanya, apakah aksi spektakuler ini juga akan menarik perhatian legenda MotoGP, Valentino Rossi? Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Rossi mengenai penampilan Veda. Namun dengan comeback yang begitu impresif, wajar jika banyak penggemar berharap aksi Veda mendapat apresiasi dari para legenda balap dunia. Hasil finish di posisi kelima menjadi bukti bahwa Veda Ega Pratama mampu bangkit dari situasi sulit dan tetap tampil kompetitif. Jika mampu mempertahankan performa seperti ini, bukan tidak mungkin pembalap Indonesia tersebut akan semakin sering bersaing di barisan depan Moto3, bahkan mengincar podium pada balapan-balapan berikutnya. Kini seluruh mata tertuju pada langkah Veda selanjutnya. Mampukah ia melanjutkan tren positif ini dan benar-benar menarik perhatian para legenda MotoGP? Waktu yang akan menjawabnya. Yang pasti, comeback dari P20 ke P5 telah menjadi salah satu penampilan paling mengesankan Veda Ega musim ini. Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama kembali menjadi pusat perhatian usai menampilkan aksi luar biasa pada balapan Moto3 GP Ceko. Memulai balapan dari posisi ke-20, Veda berhasil melakukan comeback spektakuler dengan menyalip banyak rival hingga akhirnya menyentuh garis finish di posisi kelima. Performa tersebut langsung menuai pujian dari para penggemar balap. Dalam lintasan yang penuh persaingan, Veda tampil tenang, agresif, dan konsisten. Satu persatu lawan berhasil dilewati melalui manuver yang bersih dan penuh perhitungan, membuktikan kualitasnya sebagai salah satu talenta muda yang patut diperhitungkan. Keberhasilan naik 15 posisi dalam satu balapan pun memunculkan berbagai spekulasi di kalangan penggemar. Banyak yang bertanya-tanya, apakah aksi impresif Veda juga akan mendapat perhatian dari legenda MotoGP Valentino Rossi? Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Valentino Rossi mengenai penampilan Veda Ega di GP Ceko. Karena itu, belum bisa dipastikan apakah Rossi akan memberikan komentar atau pujian secara langsung. Meski demikian, hasil finish di posisi kelima menjadi pencapaian penting bagi Veda. Penampilan ini menunjukkan bahwa ia memiliki mental bertanding yang kuat dan kemampuan untuk bersaing di barisan depan Moto3. Jika performa seperti ini terus dipertahankan, peluang Veda untuk meraih hasil yang lebih besar pada seri-seri berikutnya tentu semakin terbuka. Kini, para penggemar menantikan langkah selanjutnya dari Veda Ega Pratama. Mampukah pembalap muda Indonesia ini terus mencuri perhatian dunia balap dan suatu hari nanti mendapat apresiasi dari para legenda MotoGP? Waktu yang akan menjawabnya. Pembalap Honda Tim Asia Veda Ega Pratama mengatasi masalah di Republik Ceko dengan apik. Meski mengalami situasi kurang menguntungkan berupa penalti 12 grid, dia bisa menjaga jarak dengan para pesaing pada klasemen Moto3 2026. Pada balapan di sirkuit Brno Minggu 21 Juni 2026 sore WIB, Veda dihukum penalti 12 grid akibat pelanggaran pada kualifikasi, sehingga harus start dari urutan 20. Namun, dia langsung tancap gas begitu lampu hijau menyala. Dia melesat 11 tingkat pada putaran pertama. Veda Ega Pratama terus naik ke urutan 7 satu lap kemudian, meski jarak dengan 6 rider di depannya tergolong jauh. Dia lalu membukukan waktu tercepat di lap 4 sehingga menduduki posisi 5, sebelum turun satu tingkat. Pembalap berusia 17 tahun itu bisa menjaga jarak dengan rombongan terdepan, namun tidak bisa banyak menyerang karena bannya habis. Saat menyisakan 2 putaran, satu manuver membantunya melewati David Almanza, Liqui Moly Dynavolt Intact GP, dan Alvaro Carpe Red Bull KTM Ajo. Namun dia akhirnya finish di urutan 5. Torehan tersebut berbuah 11 angka. Tambahan poin ini sangat krusial karena para rivalnya dalam persaingan Rookie of the Year juga mendulang angka. Veda Ega Pratama kini mengoleksi 82 angka. Dia tertinggal 20 poin dari Brian Uriarte, Red Bull KTM Ajo yang finish kedua di Brno. Sementara Hakim Danis, Aeon Credit Matt Helmets MSI kini mengancam setelah menjadi juara. Raihan 25 nilai membuat Danish memiliki 73 angka. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, menempati posisi kelima balapan Moto3 GP Ceko 2026 di sirkuit Masaryk Brno, Republik Ceko, Minggu. Pada balapan ini, Veda Ega memulai balapan Moto3 GP Ceko 2026 di posisi ke-20 dan sejak lap pertama ia berupaya untuk menempati peringkat yang lebih baik. Demikian catatan MotoGP. Veda selanjutnya berhasil merangsek ke peringkat 9 di lap pertama, lalu berhasil naik ke posisi 7 pada lap kedua yang dapat ia pertahankan hingga lap 5.
Pada lap kelima, Veda berhasil menempati peringkat 4, namun turun ke posisi ke-6 untuk cukup lama selama balapan setelah disalip dua pembalap Alvaro Carpe dan David Almanza. Memasuki lap ke-15, Veda kembali merangsek ke posisi 4 setelah melalui Carpe dan Almanza. Posisi tersebut tak bisa ia pertahankan cukup lama. Veda pada akhirnya mengakhiri balapan Moto3 GP Ceko 2026 di peringkat kelima setelah memenangi persaingan dengan Carpe di jalur lurus jelang garis finish. Berhasil mengakhiri balapan di peringkat kelima, pembalap Honda Tim Asia tersebut berhak mendapatkan 11 poin. Tambahan poin tersebut tidak mengubah posisinya di klasemen sementara dengan menempati posisi 6 dengan 82 poin, terpaut 104 poin dari peringkat pertama, Maximo Quiles. Sementara itu, pembalap asal Malaysia Hakim Danish menjadi yang tercepat pada Moto3 GP Ceko 2026 dan berhak mendapatkan 25 poin. Selanjutnya, peringkat kedua ditempati oleh pembalap Spanyol Brian Uriarte, sementara Maximo Quiles yang sempat cukup lama di tempat pertama harus puas mengakhiri balapan di posisi ketiga. Pada peringkat keempat turut ditempati oleh pembalap Spanyol David Almanza, Veda Ega Pratama di posisi kelima, dan tempat keenam dihuni Alvaro Carpe. Persaingan di papan tengah klasemen Moto3 2026 semakin ketat. Pembalap Honda Tim Asia, Veda Ega Pratama, kini dibayangi oleh rivalnya Hakim Danish setelah menyelesaikan balapan di sirkuit Brno, Ceko. Hakim Danish yang membela tim MT Helmets MSI sukses keluar sebagai pemenang dalam balapan di Ceko pada Minggu 21 Juni 2026. Pembalap tersebut menyelesaikan 16 lap dengan catatan waktu 33 menit 34.264 detik. Kemenangan di Ceko membawa tambahan poin penuh bagi Danish. Hasil positif ini mendongkrak posisinya di tabel klasemen sementara untuk menempel ketat pembalap asal Indonesia. Veda Ega Pratama sendiri berhasil mengamankan posisi kelima dalam balapan Moto3 Ceko tersebut. Tambahan poin dari Brno membuat posisinya bertahan di peringkat ke-6 klasemen sementara. Saat ini, Veda Ega mengumpulkan total 82 poin. Di sisi lain, Hakim Danish yang memenangi balapan berada tepat di bawahnya, yaitu peringkat ke-7 dengan koleksi 73 poin. Persaingan di posisi puncak masih dikuasai oleh pebalap lain. Pebalap CF Moto Maximo Quiles sejauh ini belum tergoyahkan di posisi teratas klasemen sementara Moto3 2026. Maximo Quiles memimpin kejuaraan dengan torehan 186 poin. Posisi kedua ditempati oleh Alvaro Carpe, pebalap andalan Red Bull KTM Ajo, yang mengoleksi 121 poin sebagai pesaing terdekat Quiles. Berikut adalah daftar lengkap perolehan poin para pebalap di kelas Moto3 setelah menyelesaikan balapan sengit di sirkuit Brno, Ceko. Sejarah tercipta dalam putaran Monster Energy Grand Prix Ceko. Hakim Danish, Eon Credit MT Helmets MSI, meraih kemenangan perdana dalam kelas Moto3. Ia mengalahkan rivalnya sesama rookie, Brian Uriarte, Red Bull KTM Ajo, dan pemuncak klasemen Maximo Quiles, CFM Auto Gaviota Aspartim. Jalannya balapan dibuka dengan Quiles dan David Almanza, Liqui Moly Dynovolt Intech GP, yang langsung bertarung sengit memperebutkan posisi terdepan. Beberapa kali kedua pembalap saling bergantian memimpin, namun peta persaingan berubah saat mendekati pertengahan lomba. Danish dan Uriarte menjelma sebagai penantang kuat. Alvaro Carpe, Red Bull KTM Ajo juga ikut meramaikan, ditambah Veda Ega Pratama, Honda Tim Asia yang merangsek masuk ke leading group. Sang rookie Indonesia bahkan sempat menduduki posisi ketiga. Pertarungan makin panas ketika balapan menyisakan 5 lap. Danish maupun Uriarte meningkatkan tekanan kepada Quiles. Puncaknya pada lap terakhir. Kontak antara Uriarte dan Quiles di tikungan 9 membuka celah bagi Danish untuk masuk dan merebut posisi pertama. Quiles coba merespons tetapi ada Uriarte yang tangguh di depannya. Danish pun melenggang mulus cetak kemenangan perdana di Moto3 Ceko. Uriarte finish kedua, dengan Quiles harus puas podium ketiga. Sedangkan Almanza menempati finish keempat. Tak kalah ketatnya perebutan 5 besar. Veda Pratama mengalahkan Carpe dengan selisih hanya 0,006 detik di garis finish. Kemudian finish ketujuh diraih Marco Morelli, CFM Auto Gaviota Aspartim. Dan 10 besar dilengkapi Joel Kelso, Grid Racing, Scott Ogden, CEP Green Power, serta Valentin Perrone, Red Bull KTM Tech3. Walau finish ketiga, Maximo Quiles tetap memuncaki klasemen kejuaraan dunia Moto3. Ia sekarang unggul 65 poin atas Alvaro Carpe, sedangkan Brian Uriarte naik ke peringkat ketiga. Marco Morelli turun ke peringkat kelima. Pembalap Argentina itu dibayangi Veda Ega Pratama dengan selisih hanya 4 poin memisahkan keduanya. Ronde 10 dari kejuaraan dunia Moto3 bakal diadakan dalam Tissot Grand Prix Belanda di Tissot Circuit Assen pada 26-28 Juni mendatang. Jadwal Moto3 Belanda 2026 menjadi perhatian para penggemar balap motor setelah berakhirnya Grand Prix Ceko yang berlangsung di sirkuit Brno Minggu 21 Juni 2026. Seri ke-10 kejuaraan dunia Moto3 musim ini akan digelar di sirkuit Assen Belanda yang dikenal sebagai salah satu lintasan paling bersejarah dalam kalender balap motor dunia. Jadwal Moto3 Belanda 2026 menjadi momen penting bagi para pembalap yang tengah bersaing di papan atas klasemen.
Selain perebutan posisi terdepan, perhatian publik Indonesia juga tertuju kepada Veda Ega Pratama yang berpeluang memperbaiki posisinya setelah tampil impresif pada GP Ceko. Dalam jadwal Moto3 Belanda 2026, sesi kualifikasi akan digelar pada Sabtu 27 Juni 2026. Sementara balapan utama berlangsung sehari kemudian, Minggu 28 Juni 2026. Seluruh rangkaian balapan dapat disaksikan melalui siaran televisi dan platform streaming resmi pemegang hak siar MotoGP di Indonesia. Jadwal lengkap Moto3 Belanda 2026. Seri Asen akan menjadi putaran ke-10 dari total musim Moto3 2026. Lintasan yang dijuluki The Cathedral of Speed tersebut kerap menghadirkan persaingan ketat, terutama di kelas Moto3 yang dikenal dengan pertarungan rombongan besar hingga lap terakhir. Berikut jadwal Moto3 Belanda 2026. Sabtu 27 Juni 2026, kualifikasi Moto3 18.00 WIB. Minggu 28 Juni 2026, race Moto3 16.00 WIB. Balapan di Asen diprediksi berlangsung menarik, mengingat persaingan klasemen sementara masih terbuka, terutama untuk posisi 3 besar. Veda Ega Pratama bawa modal positif. Pembalap Honda Tim Asia, Veda Ega Pratama, datang ke Asen dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih hasil positif di GP Ceko. Rider Indonesia tersebut berhasil finish di posisi kelima, meski memulai balapan dari urutan ke-20. Hasil tersebut membuat Veda mengoleksi 82 poin dan menempati posisi ke-6 klasemen sementara Moto3 2026. Selisih poinnya dengan Marco Morelli yang berada di posisi kelima hanya 4 angka. Jika mampu kembali finish di barisan depan pada GP Belanda, peluang Veda untuk masuk 5 besar klasemen akan semakin terbuka. Konsistensi meraih poin menjadi faktor penting mengingat persaingan di kelas Moto3 musim ini berlangsung sangat ketat. Persaingan juara semakin menarik. Menjelang GP Belanda, Maximo Quiles masih memimpin klasemen sementara dengan 186 poin. Pembalap Spanyol tersebut unggul cukup jauh atas Alvaro Carpe yang menempati posisi kedua dengan 121 poin. Sementara itu, Brian Uriarte yang finish kedua di GP Ceko kini berada di peringkat ketiga klasemen. Posisi 3 besar masih berpotensi berubah, mengingat masih banyak seri tersisa hingga akhir musim. Selain Veda Ega Pratama, sejumlah pembalap muda seperti Hakim Danish, David Almansa, dan Marco Morelli juga berpeluang mencuri perhatian di Asen setelah menunjukkan performa kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Jadwal Moto3 setelah GP Belanda. Usai seri Asen, kalender Moto3 2026 akan berlanjut ke Grand Prix Jerman di Sachsenring pada 11-12 Juli 2026. Setelah itu, para pembalap akan melanjutkan persaingan ke Grand Prix Inggris di Silverstone pada Agustus mendatang. Dengan jarak poin yang masih memungkinkan untuk dikejar, setiap balapan akan menjadi penentu penting dalam perebutan gelar juara dunia Moto3 musim 2026. Karena itu, GP Belanda diperkirakan menjadi salah satu seri yang krusial bagi para pembalap yang ingin memperbaiki posisi klasemen sebelum memasuki paruh akhir musim. Balapan Moto3 Ceko baru saja selesai digelar. Pembalap asal Indonesia, Veda Ega Pratama, kini diintai oleh rider Malaysia Hakim Danish di klasemen Moto3 2026. Adapun pemuncak klasemen masih ditempati oleh Maximo Quiles. Dilansir dari Detik Sport, balapan Moto3 Ceko digelar di sirkuit Brno pada Minggu 21 Juni 2026. Hakim Danish yang merupakan rider MT Helmets MSI menjadi pemenang dalam balapan tersebut. Dia melahap 16 lap dengan catatan waktu 33 menit 34,264 detik. Dengan tambahan poin penuh, Danish kini menempati di posisi ke-7 klasemen Moto3 2026. Dia telah mengumpulkan 73 poin. Sementara itu, Veda Ega finish di posisi kelima Moto3 Ceko. Saat ini, rider Honda Tim Asia itu menempati posisi ke-6 klasemen Moto3 2026 dengan mengumpulkan 82 poin. Artinya, posisi Veda Ega saat ini diintai oleh Hakim Danish yang berada satu strip di bawahnya. Pembalap CF Moto, Maximo Quiles, masih tetap menempati posisi teratas di klasemen Moto3 2026 dengan 186 angka. Alvaro Carpe menjadi pesaing terdekat Quiles. Rider milik Red Bull KTM Ajo itu mengumpulkan 121 poin. Balapan Moto3 Ceko baru saja selesai digelar. Pembalap asal Indonesia, Veda Ega Pratama, kini diintai oleh rider Malaysia, Hakim Danish di klasemen Moto3 2026. Adapun pemuncak klasemen masih ditempati oleh Maximo Quiles.